Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti, NIM B200170284. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang audit manajemen fungsi pemasaran. Apa sih audit pemasaran itu? Audit pemasaran adalah suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran yang baik dari segi strategi, tujuan, dan aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi serta memberikan rekomendasi rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari audit pemasaran. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari audit pemasaran. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu untuk atau dapat memberikan gambaran secara objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih perlu perbaikan. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari audit pemasaran. Nah, tipe-tipenya itu ada dua. Yang pertama itu audit fungsional atau vertikal, yang kedua itu audit menyeluruh atau horizontal. Nah, audit fungsional atau vertikal ini adalah audit yang dilakukan terhadap aktivitas beberapa aktivitas departemen pemasaran itu seperti promosi atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit. Nah, yang kedua ini audit menyeluruh. Nah, audit menyeluruh atau horizontal ini adalah audit yang dilakukan seluruh dari fungsi pemasaran perusahaan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari audit pemasaran. Nah, bentuk-bentuknya itu ada dua. Yang pertama itu ada audit eksternal, yang kedua itu ada audit internal. Nah, audit eksternal ini adalah berhubungan dengan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua ini audit internal. Nah, audit internal ini berhubungan dengan variabel yang dapat dikendalikan. Nah, dapat dikendalikan ini dalam organisasi dapat berkomunikasi dengan sumber daya pesaing. Untuk selanjutnya adalah ruang lingkup dari audit pemasaran. Nah, ruang lingkup audit pemasaran ini ada 6. Yang pertama itu ada audit lingkungan pemasaran, yang kedua itu ada strategi pemasaran, yang ketiga ada organisasi pemasaran, yang keempat ini ada sistem pemasaran, yang kelima ini ada produktivitas pemasaran, yang keenam ada fungsi pemasaran. Nah, yang pertama ini ada audit lingkungan pemasaran. Nah, audit lingkungan pemasaran ini untuk menilai yang mencakup pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran perusahaan. Yang kedua ini ada strategi pemasaran. Nah, audit strategi pemasaran ini ialah untuk menentukan strategi apakah berjalan selaras dengan tujuan suatu perusahaan atau pemasaran perusahaan. Yang ketiga ini ada audit organisasi pemasaran. Nah, organisasi pemasaran ini untuk menilai organisasi apakah telah mencapai tujuan dari suatu pemasaran perusahaan. Nah, yang
keempat itu ada audit sistem pemasaran. Nah, audit sistem pemasaran ini untuk menganalisis prosedur untuk menginformasikan perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran perusahaan. Nah, yang kelima itu ada audit produktivitas pemasaran. Nah, audit produktivitas pemasaran ini untuk menganalisis tentang profitabilitas dan produktivitas suatu produk dari pemasaran perusahaan. Yang terakhir ini atau yang keenam ialah audit fungsi pemasaran. Nah, audit fungsi pemasaran ini ialah pembauran atau bauran pemasaran seperti biaya, harga produk, tenaga ahli, promosi, penjualan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada strategi pendekatan audit manajemen fungsi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran ini terdapat tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan yang dinyatakan secara jelas dan pengukuran kinerja dalam misi bisnis perusahaan yang dinyatakan dengan jelas dalam berorientasi pasar dan dengan tujuan yang tepat dan untuk mempertimbangkan sumber daya, posisi pesaing, dan peluang. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Mahameru selaku pengampu pengauditan manajemen dalam satu semester ini. Saya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.